Luas permukaan benda putar. Jika sebuah luas R yang terbatas bidang X, O, Y mengelilingi salah satu sumbu pada bidang, maka lintasan kurva tersebut membentuk benda bejal yang permukaannya dapat ditentukan luasnya dengan menggunakan integral tertentu. Perhatikan gambar berikut. R adalah suatu luasan yang dibatasi oleh kurva diputar mengelilingi sumbu X. Gambar di atas berupa kerucut terpancung yang mempunyai jari-jari alas R1 dan R2 dengan tinggi T. Luas permukaan kerucut terpancung tersebut adalah yaitu yang di samping ini. Atau selanjutnya, andaikan rumus ini dengan cara membuat partisi A, B menjadi N bagian dengan menggunakan rumus. Dengan demikian, kurva yang terbagi terdiri atas N bagian, andaikan S menyatakan panjang potongan ke I dan andaikan Y adalah sebuah titik pada potongan S. Karena pita potongan diputar mengelilingi sumbu X, M luas pita tersebut dapat dihampiri oleh rumusnya apabila luas semua potongan pita dijumlahkan dengan X, diperoleh luas permukaan benda pegal dan ditunjukkan dengan limit partisi sebagai berikut. Dengan cara yang sama, jika luasan diputar mengelilingi sumbu Y dalam batasan rumus yang ini, maka luas permukaan dinyatakan. Jika persamaan kurva dinyatakan dalam bentuk persamaan parametri, yaitu rumusnya sebagai berikut, maka luas permukaan benda pejal dinyatakan oleh rumus yaitu sebagai berikut. Volume benda putar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemutaran mengelilingi sumbu X. Bisa kita lihat seperti contoh di bawah ini. Dan yang kedua, pemutaran mengelilingi sumbu Y. Bisa kita lihat juga seperti contoh di samping. Benda putar yang sederhana dapat kita ambil contoh adalah tabung dengan besar volume hasilkan luas alas atau luas lingkaran dan tinggi tabung. Volume dari benda putar secara umum dapat dihitung dari hasil kali antara luas alas dan tinggi. Bila luas alas dinyatakan dengan A dalam kurung X dan tinggi benda putar adalah sebagai berikut. Metode cakram, misal daerah dibatasi oleh Y, F, X sama dengan Y sama dengan O, X sama dengan 1, dan X sama dengan B, diputar dengan sumbu putar sumbu X. Volume benda pejal atau padat yang terjadi dapat dihitung dengan memandang bahwa volume benda tersebut merupakan jumlah tak terhingga cakram yang berpusat di titik-titik selang A, B. Misal pusat cakram XA, 0 dan jari-jari R sama dengan F, XA. Maka luas cakram dinyatakan sebagai berikut. Oleh karena itu, volume benda putar adalah sebagai berikut. Sedang bila grafik fungsi dinyatakan dengan X dan Y diputar dan mengelilingi sumbu Y, maka volume benda putar adalah sebagai berikut. Bila daerah yang dibatasi oleh Y untuk setiap X diputar dengan sumbu putar sumbu X, maka volume adalah sebagai berikut. Bila daerah yang dibatasi oleh X untuk setiap Y dan Y sama dengan D diputar dengan sumbu putar sumbu Y, maka volume adalah sebagai berikut. Metode kulit tabung. Metode kulit tabung sebagai alternatif lain dalam perhitungan volume benda putar yang mungkin lebih mudah diterapkan bila kita dibandingkan dengan metode cakram. Benda putar yang terjadi dapat dipandang sebagai tabung dengan jari-jari kulit luar dan dalamnya berbeda. Maka volume yang akan dihitung adalah volume dari kulit tabung. Untuk lebih memperjelas, kita lihat uraian berikut. Pandang tabung dengan jari-jari kulit dalam dan kulit luar berturut-turut. Dan tinggi tabung H, maka volume kulit tabung adalah sebagai berikut. Daerah yang dibatasi oleh Y diputar mengelilingi sumbu Y, maka kita dapat memandang bahwa jari-jari dan tinggi tabung. Oleh karena itu, volume benda putar yang terjadi adalah sebagai berikut. Misal daerah dibatasi oleh kurva Y diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume benda putar sebagai berikut. Bila daerah yang dibatasi oleh X untuk setiap Y dan Y diputar dengan sumbu putar sumbu Y, maka volume sebagai berikut.